Rapat pembahasan rencana pembuatan rekomendasi Perbub dan perjanjian kerjasama penyertaan modal pemerintah daerah Rejang Lebong ke PT Ban Bengkulu tahun 2024 bertempat ruang rapat Sekda Rejang Lebong Jumat 16 Februari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Rapat dipimpin oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pranoto Majids, MSI itu membahas kelanjutan kesepakatan perjanjian kerjasama dengan Ban Bengkulu tahun 2024 dan penambahan modal jelasnya. Hari ini kita menindaklanjuti surat permohonan penambahan penyertaan modal yang disampaikan Ban Bengkulu, 15 Januari 2024 senilai 2,5 miliar rupiah. Lalu, kita membentuk tim kajian kelayakan penyertaan modal ini, 7 Februari 2024. Baru hari ini kita melakukan pembahasannya, jelas Pranoto Majid. Sebelum melanjutkan pembahasan, Pranoto lebih dulu meminta penjelasan pihak Ban Bengkulu terkait perkembangan usaha Ban Bengkulu hingga kini. Ketika diminta penjelasannya, Pranoto menjelaskan. Hari ini kita rapat perdana nindaklanjuti surat masuk dari PT Bank Bengkulu. Yang perihalnya itu menyangkut permohonan untuk penyertaan modal ke PT Bank Bengkulu. Jadi sesuai regulasi kita, baik itu perda maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan itu harus dibahas oleh tim dengan pihak terkait. Nah, hari ini rapat tim teknis pembahasan atas kelayakan penyertaan modal pemerintah daerah ke pihak ketiga. Dalam hal ini yang surat masuk kan dari PT Bank Bengkulu. Nah, tentu ini karena rapat awal, nanti di tahapan selanjutnya kita akan adakan rapat lagi secara lebih teknis lagi. Itu rapat tim teknis kelayakan, bagaimana sudah kita bentuk dengan SK Bupati. Nah, di rapat tim itu nanti baru timbul rekomendasi dari tim dalam rangka menyikapi permohonan itu ke Pak Bupati. Yang isinya tentu kita menilai pihak ketiga yang mengajukan permohonan untuk penyertaan modal ini. Dalam hal ini PT Bank Bengkulu. Nah, tentu yang kita analisis, kita kaji dari sisi kelayakan PT Bank Bengkulu ini, baik dari kesehatan keuangan dan secara umum. Artinya ketika kita menanamkan modal itu atau penyertaan modal itu ke PT Bank Bengkulu, memang ke tempat yang usahanya memang sehat. Tapi secara umum berdasarkan penjelasan dari perwakilan PT Bank Bengkulu, sampai hari ini laporan terakhir artinya keuangannya sudah layak sehat. Ya, itu yang kita percayakan, tapi saya tadi minta agar didukung oleh data-data tertulis. Sehingga itu arahnya nanti mungkin ke pimpinan kita Pak Bupati, artinya memang layak untuk tetap dilanjutkan penyertaan modal ke PT Bank Bengkulu, itu satu. Yang kedua, di rapat-rapat UPS, Pak Bupati, Wali Kota dan Bengkulu dengan manajemen Bank Bengkulu ada kesepakatan bahwa dividen itu memang sebaiknya dikembalikan lagi ke Bank Bengkulu untuk menambah modal, kecukupan modal PT Bank Bengkulu. Karena sebagaimana regulasi OJK sekarang, itu minimal Bank Bengkulu itu kecukupan modalnya itu kurang lebih 3 triliun ya. Itu bahasanya yang saya dengar. Sedangkan PT Bank Bengkulu kan belum sampai ke situ. Tentu memang harus dibantu oleh pemilik saham ini. Ya 9 kabupaten, 1 kota dan 1 provinsi. Berapa total modal Pemda yang sudah Kita sampai tahun 2023 penyertaan modal kita itu sudah 22 miliar kurang lebih ya. 2 miliar. Kalau tahun ini ada anggaran, memang sudah ada anggaran. Tahun ini sudah ada anggaran di APBD kita 2,5 miliar. Dividen kita Pak? Dividen kita sampai 2022 karena 2023 kan belum UPS 34 miliar kurang lebih ya. Selama kita menggunakan modal ke PT Bank. Oke. Ada feedback Pak yang ingin diharapkan dari kawan pemerintah daerah nih Pak dengan terkait dengan penyertaan modal itu? Iya, yang sudah pasti kita bakal dapat dividen, ya. Tentu besar kecil dividen ini tergantung besar kecilnya modal kita yang ditanamkan. Makin besar penyertaan modal kita pasti makin besar dividen. Kita harapkan tentu karena ini bank pemerintah daerah, sebesar sekecil apapun penyertaan modal kita masukkan ke Bank Bengkulu bisa berkontribusi untuk memajukan Bank Bengkulu. Itu harapan kita. Ya. Itu satu. Yang kedua, harapan kita makin masif untuk memodali UMKM.
Menyeluruh kur tadi Pak. Iya, yang kur tadi. 23 karena belum RUPS. Ada sisa yang tahun-tahun dulu dengan sesuai laporan dari Bank Bengkulu ada 518 juta. Yang 2023. 2023 belum masuk, karena belum ada RUPS. Itu 2022 ke bawah. 2022 ke bawah. Ya. Untuk penggunaan Pak 2023 Penggunaan baru kita minta arahan dari pimpinan sekarang. berarti tahun kemarin memang tidak ada penggunaan untuk CSR ini Pak. Ya karena CSR itu kan tidak mesti harus segera digunakan tahun berjalan. Yang penting itu masih menjadi hak pemerintah daerah. Penggunaannya nanti, makanya sekarang lagi masih kita melalui Pak Kadis strategis mengajukan telah ke Pak Bupati minta arahan mau diperuntukkan untuk apa CSR. Di lain sisi perwakilan dari Teban Bengkulu Elva Yuni Hartati menjelaskan. Hasil rapat ada kesepakatan akan menambah penyertaan modal 2,5 miliar, ini dalam pembahasan. Ini pengajuan sama seperti tahun-tahun sebelumnya atau seperti ada kenaikan atau seperti apa? Masih seperti tahun kemarin. Masih seperti tahun lama. Oke. Setelah hasil pembahasan seperti apa Bu? Kan mulai dari hasil pembahasan. Alhamdulillah ada tanggapan positif dari pihak Pemda yang akan merealisasikan, tapi belum tentu juga, soalnya masih akan dibahas dulu. Bocoran untuk UMKM tercatat berapa banyak UMKM yang kita biayai? Saya tidak pegang data. Iya, karena selama ini kita masih ke retail, ke kreditnya kan. Jadi nanti kalau itu kita ke kantor aja, karena tidak siap data. Iya. Kalau CSR tadi seperti apa Bu? Yang belum bisa direalisasikan tahun kemarin? Bukan belum bisa dicairkan, bukan belum Tidak dicairkan, tidak digunakan lah. Bukan belum digunakan, karena memang itu kan tergantung dari pihak Pemda. Pemda yang mengajukan ke kita baru mengusulkan. Itu pun kita ke kantor pusat, karena CSR itu ranahnya kantor pusat. Dan tahun kemarin memang pemerintah daerah tidak ada Belum ada mengajukan untuk dipergunakan. 518 juta. Iya. Terima kasih banyak atas hasilnya. Iya. Dalam rapat itu, Kabak Hukum, Indraha menyampaikan beberapa kajian hukum terkait penyertaan modal untuk Ban Bengkulu. Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian tim, khususnya terkait persyaratan dan regulasinya. Sesuai Perda No. 5 Tahun 2022, penyertaan modal dapat dilakukan untuk BUMT yakni Ban Bengkulu dan Perumda Tirta Bukit Kaba. Sedangkan Renah Sekalawi belum tergolong BUMT karena belum memenuhi persyaratan yang digariskan PP nomor 54 tahun 2017, ujar Indra. Sementara Kadis Perindakop dan UMKM, Upik Zumratul Aini, menjelaskan bahwa Ban Bengkulu cukup berperan dalam mendongkrak usaha UMKM di Rejang Lebong. Saat ini tercatat ada 25.362 UMKM. Ban Bengkulu hanya melayani pengucuran kredit usaha rakyat, KUR, bagi UMKM yang memiliki NIB sesuai rekomendasi Disperindakop, jelas Upik. Rapat kajian kelayakan penyertaan modal Ban Bengkulu ini akan dilanjutkan untuk membahas persyaratan yang perlu dilengkapi. Dari tim Media Center Rejang Lebong melaporkan.